perkenalkan nama saya Istat Skalista dari program studi Manajemen Keuangan Angkatan tahun 2016 jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Petrus dan Ibu Fatima selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya selama ini hingga skripsi saya dapat terselesaikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi saya. Pasar modal memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pihak yang membutuhkan dana. Contohnya adalah perusahaan dari berbagai sektor. Dan juga pasar modal merupakan tempat untuk berinvestasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana. Contohnya adalah investor. Nah, pasar modal sendiri terdiri dari berbagai instrumen investasi dan salah satunya adalah saham. Saham sendiri merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, apabila kita memiliki saham, nantinya kita akan mendapatkan keuntungan baik berupa capital gain maupun dividen. Nah, capital gain sendiri merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan beli saham, sementara dividen adalah perusahaan yang dibagikan kepada investor sesuai banyaknya jumlah masing-masing saham yang dimiliki investor tersebut. Dalam berinvestasi, investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang dapat memberikan return atau keuntungan yang tinggi. Mengapa demikian? Karena tujuan dari investor untuk melakukan investasi adalah untuk mendapatkan atau memperoleh profit di masa yang akan datang, baik berupa capital gain maupun dividen. Nah, kemudian investor juga akan tertarik pada perusahaan yang memiliki pergerakan harga saham yang cenderung naik, karena perusahaan yang memiliki harga saham yang cenderung naik menandakan bahwa saham tersebut banyak diminati oleh investor, sehingga memiliki tingkat permintaan dan penawaran yang tinggi di pasar sekunder. Sebaliknya, jika harga saham cenderung turun, maka investor pun akan ragu untuk menempatkan dananya pada saham perusahaan tersebut. Namun apabila harga suatu saham terlalu tinggi, investor pun akan enggan untuk membeli saham tersebut, karena tidak semua kalangan investor dapat membeli saham dengan harga yang terlalu tinggi. Akibatnya, investor akan beralih untuk mencari saham lain dengan pergerakan harga yang cenderung naik, namun harganya masih dapat terjangkau. Hal ini menyebabkan tingkat permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar sekunder menjadi rendah. Dan dapat dikatakan juga bahwa saham ini tidak liquid. Maksudnya adalah apabila investor A memiliki saham B yang harganya terlalu tinggi. Jika sewaktu-waktu investor A ingin menjual saham tersebut, maka investor A akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan investor lain yang ingin membeli saham tersebut di pasar sekunder karena saham tersebut kurang peminatnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan likuiditas saham yaitu dengan melakukan corporate action, yaitu dengan stock split. Corporate action sendiri merupakan aktivitas perusahaan yang akan memengaruhi jumlah saham yang beredar di pasar dan juga harga saham yang bergerak di pasar. Sementara stock split sendiri merupakan salah satu dari corporate action yang dimana stock split ini merupakan kegiatan pemecahan saham sehingga harga sahamnya akan menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya dan jumlah saham yang beredar di pasar akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian dari skripsi saya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Dan data-data yang digunakan adalah data-data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Kemudian populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu berjumlah 692 perusahaan. Kemudian sampel yang digunakan berjumlah 46 perusahaan yang diperoleh dengan teknik metode purpose sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah yang pertama, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kedua melakukan stock split pada periode 2016 hingga 2018, tidak melakukan corporate action lain selain stock split dari hari sekitar pelaksanaan stock split itu selama 22 hari, 11 hari sebelum pelaksanaan stock split, dan 11 hari setelah pelaksanaan stock split. Kemudian memiliki data-data yang dibutuhkan seperti nama perusahaan, tanggal pelaksanaan stock split, volume perdagangan, harga saham, indeks harga saham gabungan, dan jumlah saham yang beredar. Kemudian metode analisis yang digunakan yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan uji normalitas menggunakan uji Sapir-Whorf karena sampel yang digunakan berjumlah kurang dari 50 perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan uji beda untuk menguji hipotesisnya,
itu dengan menggunakan uji paired sample t-test apabila data terdistribusi dengan normal, atau dengan uji Wilcoxon sign rank test apabila data berdistribusi tidak normal. Kemudian saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang dimulai dari analisis statistik deskriptif. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai mean AAR atau Average Abnormal Return sebelum stock split yaitu sebesar 0,00703348 dengan standar deviasi sebesar 0,016194668 dan setelah dilakukan stock split, nilai mean AAR menurun menjadi 0,0048130 dengan standar deviasi sebesar 0,013970610. Nah, dari hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa return saham mengalami penurunan pada perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Kemudian, hasil analisis statistik deskriptif untuk volume perdagangan saham yang ditunjukkan dengan ATVA atau Average Trading Volume Activity menunjukkan hasil bahwa nilai mean ATVA sebelum stock split yaitu sebesar 0,00054935 dengan standar deviasi sebesar 0,00099851 dan setelah stock split nilai mean ATVA meningkat menjadi 0,00095283 dengan standar deviasi sebesar 0,001888112. Hal ini menunjukkan bahwa volume perdagangan saham mengalami peningkatan pada perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji normalitas. Nah, uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji Shapiro-Wilk dengan ketentuan apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi dengan normal. Namun sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, pada penelitian ini dapat diketahui bahwa AAR sebelum dan sudah stock split memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0005, di mana nilai tersebut merupakan nilai yang kurang dari 0,05. Nah, kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa ATVA sebelum dan sudah stock split memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut juga nilai yang kurang dari 0,05. Nah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa data ATVA sebelum dan sudah stock split serta AAR sebelum dan sudah stock split berdistribusi secara tidak normal. Nah, kemudian untuk uji hipotesisnya atau uji bedanya digunakan uji Wilcoxon sign rank test. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai uji hipotesis, yaitu menggunakan uji beda, yaitu uji Wilcoxon sign rank test. Nah, untuk hipotesis yang pertama dapat dilihat pada tabel analisis deskriptif dari uji Wilcoxon sign rank test untuk AAR, dapat diketahui nilai mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dan dari tabel di sini juga kita dapat mengetahui bahwa nilai mean AAR sebelum stock split itu sebesar 0,00703348 dengan standar deviasi sebesar 0,0161946668 dan nilai mean AAR setelah stock split yaitu sebesar 0,00048130 dengan standar deviasi sebesar 0,0139700610 yang dimana nilai mean AAR mengalami penurunan setelah stock split. Nah, dari tabel tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa AAR setelah stock split mengalami penurunan. Kemudian pada tabel ranks dari uji Wilcoxon sign rank test untuk AAR dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang mengalami penurunan AAR setelah stock split yang ditunjukkan dari negatif rank yaitu berjumlah 34 perusahaan. Kemudian perusahaan yang mengalami peningkatan AAR setelah stock split yang ditunjukkan dari positif rank itu sebesar atau sebanyak 12 perusahaan dan tidak ada perusahaan yang memiliki nilai AAR yang sama baik sebelum maupun setelah stock split atau TIS. Hasil dari uji Wilcoxon sign rank test untuk variabel abnormal return diperoleh Z hitung sebesar minus 2,835 dengan probabilitas sebesar 0,005 yang dimana nilai probabilitas ini kurang dari 0,05. Nah, karena hal tersebut, maka HA1 diterima dan dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal return signifikan antara sebelum dan sudah stock split.
Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini yang berbunyi terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sudah stock split itu dapat diterima. Perbedaan average abnormal return sebelum dan sudah stock split ditunjukkan dengan adanya penurunan average abnormal return setelah stock split. Hal ini dapat disebabkan karena pasar merespon negatif dengan adanya peristiwa stock split. Investor lebih mempercayai perusahaan yang memang sudah memberikan return atau keuntungan dibandingkan harus memprediksi keuntungan yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Selain itu juga dapat disebabkan karena investor melihat atau memprediksikan bahwa actual return yang akan didapatkan lebih rendah dibandingkan return yang diharapkan. Selain itu juga hal ini dapat disebabkan karena investor belum mengetahui atau tidak mengetahui adanya peristiwa stock split yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk hipotesis kedua, kita dapat melihat pada tabel analisis deskriptif dari uji Wilcoxon-Seng rank test untuk ATVA, dapat diketahui bahwa nilai mean ATVA sebelum stock split yaitu sebesar 0,00054935 dengan standar deviasi sebesar 0,00099851. Sementara nilai mean ATVA setelah stock split yaitu sebesar 0,00095283 dengan standar deviasi sebesar 0,0018888112. Nah, dari hasil pengujian tersebut, kita dapat memprediksikan bahwa ATVA setelah stock split mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak terlalu jauh, yaitu hanya sebesar 0,0004. Kemudian kita dapat melihat pada tabel range dari uji Wilcoxon-Seng rank test untuk ATVA dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang mengalami penurunan ATVA setelah stock split yang dilihat dari negatif rank yaitu berjumlah 21 perusahaan. Dan perusahaan yang mengalami peningkatan ATVA setelah stock split yang ditunjukkan dari positif rank yaitu sebanyak 20 perusahaan. Dan perusahaan yang memiliki nilai ATVA yang stabil atau yang sama dari sebelum dan sudah stock split yang ditunjukkan dari TIS yaitu sebanyak 5 perusahaan. Dari hasil uji Wilcoxon-Seng rank test untuk variabel volume perdagangan diperoleh Z hitung sebesar 0,512 dengan nilai probabilitas sebesar 0,609 yang dimana nilai probabilitas ini lebih besar daripada 0,05. Maka HA2 ditolak dan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara volume perdagangan sebelum dan sudah stock split pada perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sehingga hipotesis kedua yang berbunyi terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sudah stock split itu ditolak. Tidak adanya perbedaan average trading volume activity sebelum dan sudah stock split dapat disebabkan karena actual return yang diberikan perusahaan lebih rendah dibandingkan return yang diharapkan oleh investor. Walaupun perusahaan sudah menawarkan harga saham lebih rendah dibandingkan harga saham sebelum stock split, namun investor belum tertarik pada saham perusahaan tersebut. Kemudian, hal ini juga dapat disebabkan karena prospek perusahaan di masa yang akan datang kurang meyakinkan, sehingga investor pun enggan untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan average trading volume activity sebelum dan sudah stock split tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sudah stock split dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sudah stock split yang ditandai dengan adanya penurunan abnormal return setelah stock split. Hal ini mengindikasikan bahwa stock split memberikan pengaruh terhadap abnormal return namun tidak dapat meningkatkan abnormal return. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sudah stock split. Hal ini menunjukkan bahwa stock split tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Yang ketiga, likuiditas saham perusahaan tidak mengalami peningkatan atau penurunan setelah stock split yang ditandai dengan volume perdagangan yang tidak memiliki perbedaan sebelum dan sudah stock split. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya faktor lain yang mempengaruhi likuiditas saham perusahaan selain volume perdagangan, misalnya tingkat suku bunga. Selain itu juga dapat disebabkan karena kurang banyaknya sampel penelitian dan juga kurang lamanya periode pengamatan dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir, return saham perusahaan mengalami penurunan yang dicerminkan dari abnormal return yang mengalami penurunan setelah stock split.
Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memberikan informasi yang baik terkait kinerja dan prospek di masa yang akan datang kepada investor, sehingga akan mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran di pasar sekunder yang akan mempengaruhi saham perusahaan dan juga return yang akan diberikan kepada investor. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.